Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana menghitung portal 2 dimensi sederhana dengan menggunakan aplikasi SAP 2000. Jadi materi hari ini itu lanjutan dari materi yang kemarin. Oke, langsung saja kita lihat soalnya. Di sini ada portal sederhana dengan perletakan di titik A itu adalah sendi, kemudian perletakan di titik D adalah roll, kemudian di titik B dan D ini dijepit. Oke, dimana untuk kolomnya itu berbentuk persegi dengan sisi kolom adalah 30 cm dan tinggi kolom adalah 4 meter. Artinya kolomnya itu seperti ini ya, baik di sisi lebar itu 30 cm maupun di sisi panjang 30 cm. Kemudian untuk baloknya, lebarnya adalah 30 cm, tinggi baloknya adalah 40 cm dan untuk panjang balok adalah 4 meter. Jadi dimensi baloknya itu seperti ini. Untuk lebarnya itu 30 cm dan tingginya itu 40 cm ya. Oke. Material yang dipakai di sini adalah beton dengan mutu 30 MPa, di mana berat jenis daripada beton itu sendiri adalah 2,4473 ton per meter pangkat 3. Kemudian untuk bebannya hanya ada 2, di mana beban mati itu adalah beban tersendiri daripada balok. Kemudian untuk beban hidup di sini ada beban hidup pas di tengah daripada panjang balok senilai 10 ton. Oke, kalau begitu langsung saja kita hitung soal ini di aplikasi SAP. Kita buka aplikasi SAP, kita ke file, kemudian new model. Oke, jika sudah muncul dialog new model, di sini kita pilih untuk unit. Karena kebanyakan tadi satuannya itu adalah ton meter, jadi saya gunakan ton force meter. Di sini banyak pilihan, tapi kita gunakan ton force meter saja. Kemudian untuk default material, untuk saat ini itu kita pilih yang United States saja, yang Amerika, karena Indonesia sepertinya belum ada. Kemudian untuk soal kita yaitu portal sederhana, kita pilih 2D frames ya. Oke, jika sudah terbuka dialog 2D frames, untuk tipenya itu kita pilih portal ya. Kita pilih portal. Kemudian number of storage artinya ketinggian jumlah lantainya ya, 1. Kemudian number of base-nya itu 1. Kemudian untuk ketinggian story-nya itu adalah 4. Kemudian untuk lebarnya itu adalah 4. Bisa dilihat ya, ini number of story artinya jumlah lantainya ini cuma 1 aja. Kemudian untuk jumlah daripada bentangannya juga cuma 1. Ini cuma 1. Kemudian tinggi daripada story-nya itu kan 4 dan lebarnya juga ini 4. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, seperti biasa akan ada 2 layar yang terbuka. Ada layar 3D view dan ada layar exit plan. Bisa kita gunakan kedua-duanya, bisa juga gunakan salah satunya. Karena kasus kita ini cuma kasus sederhana, jadi mungkin akan lebih mudah kalau kita gunakan salah satunya saja. Di sini saya pilih untuk layar exit plan. Jadi layar 3D view ini akan saya tutup. Kita close. Jadi sekarang cuma sisa layar exit plan yang terbuka. Ini tujuannya cuma untuk memudahkan pengerjaan saja. Oke. Sekarang coba kita lihat di sini ya. Ada yang janggal, dimana coba kita lihat perletakannya. Di titik A itu perletakannya sendi, tapi di titik D itu perletakannya juga masih sendi.
Sementara di soal kita itu, di sini kita definisikan bahwa peletakan di titik D itu adalah roll. Untuk hal tersebut kita harus ubah terlebih dahulu. Caranya, kita klik titiknya, kemudian kita ke menu Assign, Join, Restrain. Di sini kita pilih yang bentuk roll ini, kemudian Apply dan OK. Nah, di sini sudah terubah ya. Di sini tetap sendi. Oke, jika gambar kita ini sudah sesuai dengan soal, sekarang kita sudah bisa mendefinisikan material. Kita ke menu Define, Materials. Di sini sudah ada bawaan sub. Kita seperti biasa, kita tambahkan dengan Add New Material. Untuk regionnya kita pilih New Zealand karena itu mirip dengan Indonesia, sementara Indonesia belum ada. Untuk tipenya kita pilih konkret karena di soal itu kita disuruh pakai konkret. Untuk standarnya kita pakai yang 2006 dan untuk grade-nya kita pakai 30 MPa sesuai soal. Oke, kita lihat soalnya. Sini ya, material digunakan beton 30 MPa. Oke. Jika sudah, klik OK. Nah, otomatis di sini akan masuk material yang sudah kita buat. Ini sebenarnya bisa kita ubah namanya untuk mempermudah kita mencari material ini. Caranya kita klik, kemudian kita ini modify. Nah, namanya di sini bisa kita ubah. Misalnya saya di sini gunakan beton F aksensi 30 MPa. Oke, kita klik OK. Nah, di sini sudah terubah. Jangan lupa klik OK lagi. Setelah kita mendefinisikan material, langkah selanjutnya adalah kita mendefinisikan penampang, yaitu berupa balok dan juga kolom. Caranya kita ke menu Define, kemudian Section Properties. Untuk balok dan kolom itu didefinisikan sebagai frame. Jadi kita klik Frame Section. Kemudian di sini sudah ada bawaan sub. Untuk menambahkan balok dan kolom, kita klik Add New Property. Di sini untuk tipenya kita pilih konkret karena balok dan kolom kita itu terbuat dari beton atau konkret. Kemudian bentuknya itu kotak atau rectangular. Oke, untuk namanya kita terlebih dahulu mendefinisikan balok ya. Balok, kita tulis balok. Kemudian untuk tingginya atau T3 itu adalah, saya lihat soalnya dulu ya. Baloknya itu kita lebarnya 30 cm, tingginya 40 cm. Ya. Jadi tingginya itu 0,4 meter dan untuk lebarnya atau T2 0,3. Oke, sudah. Kemudian untuk materialnya pastikan kita pilih beton F aksensi 30 MPa yang sudah kita definisikan. Kemudian untuk concrete reinforcement, ini sebenarnya bawaan sub. Nanti akan ada materi tersendiri untuk pembahasan tulangan. Jadi untuk soal kita kali ini kita pakai bawaannya saja, dimana untuk material daripada tulangannya itu kita pakai yang disediakan saja oleh sub. Kemudian tipenya itu karena kita mendefinisikan balok, jadi kita pilih beam. Kemudian untuk concrete covernya kita pakai yang ini saja, bawaannya sub, karena di soal juga tidak ada. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini terlihat di gambarnya ya, tulangannya itu sudah hilang. Artinya sebentar aplikasi SAP 2000 sendiri yang akan menghitungkan tulangannya untuk kita. Jika sudah, kita klik OK. Nah, balok sudah terdefinisi. Sekarang kita definisikan untuk kolom. Caranya sama, bisa dengan cara ini. Kita klik balok,
Kemudian add copy of property. Untuk namanya kita tulis kolom. Kemudian untuk T3 atau tinggi dan lebarnya itu adalah, saya lihat soal dulu. Untuk kolom itu sisinya 30 cm, baik lebar maupun tingginya ya. Jadi kita isikan di sini 0,3 meter atau 30 cm di kedua arah. Kemudian untuk materialnya pastikan pakai beton 30 MPa. Kemudian concrete reinforcementnya di sini kita pilih kolom ya. Nah, di sini ada macam-macam pengaturan lagi. Nanti kita akan bahas di penulangan. Jadi untuk soal kali ini kita pakai defaultnya saja. Kemudian di sini reinforcement to be design ya. Kemudian klik OK dan klik OK lagi. Nah, jika sudah ada balok dan sudah ada kolom yang sudah kita definisikan, artinya untuk pendefinisian frame sudah selesai. Kita klik OK untuk keluar. Setelah kita mendefinisikan material dan kita juga sudah mendefinisikan penampang, sekarang kita akan menerapkan apa yang kita definisikan itu ke dalam gambar. Oke, pertama kita akan menerapkan kolom. Caranya kita blok yang menjadi kolom ini dan ini ya, kita blok sampai ada garis biru putus-putus ini dan ada juga warna kuningnya. Kemudian untuk menerapkan kita ke menu Assign. Kemudian karena yang akan kita terapkan ini adalah frame, jadi kita pilih frame. Kemudian kita pilih frame section. Di sini kita pilih kolom. Kita apply, kita OK. Nah, di sini bakalan ada tulisan kolom. Artinya bagian ini sudah menjadi kolom. Kemudian bagian ini tuh masih bawaannya SAP, yaitu FS ya. Kita akan jadikan dia balok. Caranya sama, kita blok. Kemudian ke menu Assign, frame section. Kemudian pilih balok. Kita apply, kita OK. Nah, sudah jadi balok. Kemudian setelah kita menerapkan frame pada gambar, langkah selanjutnya yaitu adalah kita akan mendefinisikan pembebanan. Caranya kita ke menu Define, kemudian Load Patterns. Di sini bawaannya SAP, dia sudah mendefinisikan untuk beban mati, di mana beban mati itu akan langsung dihitung sendiri oleh SAP. Jadi kita tinggal memasukkan untuk beban hidup. Kita tulis di sini beban hidup. Kemudian untuk TP-nya itu jangan lupa diubah menjadi live. Kemudian untuk self weight-nya itu kita pilih 0. Oke. Kemudian add new load patterns. Nah, jika sudah ada beban hidup dan beban mati, artinya sudah selesai. Karena di kasus kita ini cuma ada dua beban, yaitu beban hidup dan beban mati. Kemudian kita klik OK. Langkah selanjutnya yaitu adalah load case. Sama, kita ke menu Define, kemudian load case. Nah, di load case ini sebenarnya kita itu cuma perlu memastikan bahwa untuk beban mati tipe-nya itu adalah linear static, dan untuk beban hidup tipe-nya juga linear static. Jadi di soal kita ini kita belum terlalu mengacak-acak mengenai load case. Jadi kita cuma perlu memastikan saja. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan mendefinisikan load combination atau beban kombinasi. Caranya kita ke menu Define, kemudian load combination. Di sini belum ada kombinasi bawaan SAP. Kita tambahkan dengan cara add new combo. Di sini untuk namanya boleh kita ubah, boleh juga kita gunakan bawaan SAP. Tapi untuk saya lebih suka pakai bawaannya saja untuk kombinasi. Kemudian untuk bebannya, beban mati, kita pakai skala faktor 1,2.
kemudian kita klik add. Kemudian untuk beban hidup kita ubah menjadi beban hidup dan skala faktornya itu 1,6. Ini sesuai dengan kombinasi yang diminta ya pada soal. Di soal saya itu nanti diminta kombinasinya untuk beban mati 1,2 dan beban hidup 1,6. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di soal kita ini cuma dibutuhkan satu kombinasi saja atau diminta. Jadi nanti kalau ada soal yang minta banyak kombinasi, tinggal add new combo saja. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Oke, beban sudah kita definisikan. Sekarang kita akan menerapkan beban tersebut ke dalam gambar. Sebelumnya saya akan perlihatkan, misalnya ini di balok. Saya klik baloknya, kemudian klik kanan. Di sini di informasinya untuk loads itu masih belum ada. Oke, masih belum ada. Coba kita klik yang kolom, klik kiri, kemudian klik kanan. Untuk kolom juga belum ada loadsnya ya. Jadi untuk gambar kita ini belum ada bebannya. Sekarang kita akan masukkan untuk balok dulu. Di soal kita lihat ya balok. Jadi di balok itu ada beban 10 ton pas di tengahnya, karena panjangnya ini 4 meter. Pas di tengahnya, jadi dari B ke tengah itu 2 meter, dari tengah ke D itu juga 2 meter. Oke, kita masukkan. Caranya yaitu kita blok baloknya yang akan kita bebani sampai muncul garis putus-putus. Kemudian ke side, kita ke frame loads karena balok itu adalah frame ya. Kemudian karena tadi bebannya itu beban titik, jadi kita pilih poin. Untuk tipenya itu adalah beban hidup. Kemudian koordinatnya global. Untuk arahnya itu pakai gravity. Artinya nanti bebannya itu akan mengarah ke bawah. Untuk tipenya adalah force. Kemudian untuk di sini kita pilih absolute. Jaraknya itu adalah 2 meter. Kita pilih 2 meter. Sini ya 2 meter. Kemudian banyaknya itu adalah 10 ton. Nih 10 ton. Oke. Kita apply. Oke. Nah, otomatis di sini akan muncul tanda pembebanan 10 ton. Untuk memastikan, kita cek saja. Kita klik baloknya, kemudian klik kanan. Di informasi di bagian loads kita coba buka. Nah, sudah ada load patterns, tipenya hidup. Point force-nya 10 ton pada jarak 2 meter. Oke. Jika sudah, kita klik OK. Sampai di pemberian pembebanan, kasus kita ini sebenarnya sudah selesai. Langkah selanjutnya tinggal kita analisis. Caranya kita ke menu Analyze. Sebelumnya kita set analysis option terlebih dahulu. Kita pilih tipenya. Di kasus kita ini adalah frame 2 dimensi sederhana. Jadi kita pilih plane frame, XY plane ya. Yang lain itu ada bentuk 3 dimensi dan ada bentuk flat ya. Kita pilih ini, kemudian OK. Jika sudah, kita kembali ke Analyze. Bisa kita set loss case to run. Nah, di sini ada bentuk-bentuk pembebanannya, ada diet, hidup, dan modal, dan aksinya ini semua berjalan. Tapi di kasus kita ini, untuk modal itu kita do not run. Nanti akan ada kasus di mana modalnya ini akan kita run juga. Tapi di kasus kita itu modalnya tidak kita run. Oke. Selanjutnya kita klik run now. Oke. Di sini belum saya simpan. Jadi kita akan diarahkan untuk menyimpan file ini terlebih dahulu. Sebenarnya bisa kita simpan di awal dan lebih bagus sebenarnya kita simpan di awal ya.
supaya kalau nanti terjadi sesuatu, filenya ini tidak hilang. Artinya kita nggak perlu ngulang dari awal. Jadi saya save. Jadi misalnya di sini saya simpan di mana saja ya. Di sini saja saya simpan. Saya klik di sini, namanya terserah. Saya pilih portal sederhana. Kemudian klik save. Nah, otomatis akan tersave dan proses analisis juga akan berjalan. Kita tunggu saja. Di sini ada kok di bawahnya ini yang warna-warna hijau. Oke, ini sudah muncul. Sudah selesai untuk analisisnya, dan seperti inilah hasil analisisnya. Setelah kita analisis, untuk mengecek nilai dari masing-masing, misalnya nilai perletakan, diagram gaya aksial, gaya geser maupun gaya momennya, bisa kita lakukan. Caranya itu kita ke menu display. Di sini ada show force atau stresses. Kemudian untuk perletakan ini kita pilih join atau bisa ditekan F7. Kita klik. Di sini kita pilih dulu akibat beban mati. Saya ke sini ya. Nah, di sini supaya gampang dilihat. Ini beban mati, kita apply. Nah, ternyata perletakan untuk beban mati itu di titik A itu 1,47, di titik D itu 1,47. Oke. Di sini juga ada gaya horizontal, tapi nilainya 0. Coba kita ganti menjadi beban hidup. Kita apply. Nah, beban hidup ini di A itu 5, di D itu 5. Ini wajar ya, karena kita lihat soalnya ini ada beban hidup itu 10 ton. Jadi di sini tuh dapat 5, di sini juga dapat 5. Oke. Coba kita beban kombinasi. Kita apply. Nah, di beban kombinasi itu 9,76. Nanti akan saya ajarkan juga bagaimana cara menghitung ini secara manual dengan memakai prinsip-prinsip statika atau prinsip kesetimbangan gaya. Tapi itu di video selanjutnya ya, karena video ini sudah terlalu panjang. Oke, itu untuk reaksi perletakan. Untuk gaya aksial, gaya geser maupun gaya momennya bisa juga kita lihat. Caranya sama, kita ke display, kita ke show force atau stresses, kemudian ini frame, cables atau tendons, F8. Kita bisa klik juga F8. Kita klik. Untuk beban mati dulu, kita komponennya itu gaya aksial ini, kemudian kita apply. Nah, jadi seperti ini ya untuk gaya aksialnya akibat beban mati. Ini kenapa seperti ini? Oke, saya perlihatkan dulu untuk gaya hidup ya. Ini gaya beban hidup. Kita apply, kita oke. Nah, beban hidup itu seperti ini. Untuk tahu angka-angkanya, kita klik di sini, kemudian kita klik kanan. Di sini bisa kelihatan. Untuk melihat maksimumnya itu show max, berarti maksimumnya itu -5 di jarak 4 meter. Ini juga bisa kita geser untuk melihat di setiap jarak. Ini sama aja ya, nilainya -5, dari diagramnya kelihatan. Kemudian coba kita lihat untuk beban mati tadi, kita langsung saja tekan F8. Coba beban mati, ini aksial, kita apply. Oke. Nah, kenapa seperti ini diagramnya? Perlu kita ketahui bahwa beban mati itu sebenarnya beban merata. Jadi beban ini semakin ke bawah itu akan semakin menumpuk. Jadi di titik paling bawah itu dia juga akan menerima beban dari titik yang ada di atas.
sehingga tidak heran kalau yang paling bawah ini akan jadi paling besar. Semoga bisa dipahami ya. Kita lihat nilainya, kita klik kiri kemudian klik kanan. Nah, kita lihat Showmax-nya itu ada minus 1,46 di titik 0, artinya di titik paling bawah ini paling max. Coba kita lihat paling atas, kita geser saja ke atas. Nah, di atas itu ada minus 0,59. Jadi dari 0,59 ini ke bawah terus menumpuk sehingga di paling bawah itu akan jadi minus 1,47. Tanda minus itu artinya gaya ini menekan ya. Kan ada gaya tekan, ada gaya tarik. Kalau plus itu gaya tarik, kalau minus itu gaya tekan. Seperti itu. Oke, itu untuk aksial. Coba kita lihat untuk gaya geser, tekan F8. Kita akibat beban mati dulu. Untuk gaya geser itu pilih SHARE 22. Kemudian apply, oke. Nah, seperti ini. Kalau tadi gaya aksial itu biasanya yang menerima itu adalah kolom. Nah, gaya geser ini tuh yang menerima itu balok. Ya. Balok. Oke, coba kita lihat. Ini merah itu artinya tekan, biru itu artinya tarik ya. Kita klik dan klik kanan. Nah, di sini bisa dilihat maksimumnya. Bisa juga kita geser untuk lihat di mana saja ya. Seperti itu. Itu untuk gaya geser. Bisa juga diubah untuk kasusnya jadi gaya hidup seperti ini. Nah, seperti ini diagramnya nanti. Kemudian bisa juga untuk kombinasinya seperti itu. Oke. Coba kita lihat untuk momen, tekan F8 atau kita ke display, show force stresses, kemudian frame cables atau tendong. Kita akibat beban hidup coba. Kemudian untuk gaya momen itu kita pilih momen 33. Kemudian apply, oke. Nah, seperti ini akibat gaya momen. Seperti itu. Di sini juga ada defleksinya, bisa dilihat. Coba lihat akibat beban mati. Nah, beban mati itu nanti diagramnya kayak gini, parabola. Oke. Jadi untuk kali ini sudah selesai karena soal kita itu cuma menyuruh kita untuk mencari gaya-gaya dalam. Nanti kita akan bandingkan hasil perhitungan gaya dalam oleh SAP dengan perhitungan secara manual. Untuk perhitungan secara manualnya itu sudah saya siapkan di sini, tapi saya hitung itu melalui Excel. Nah, nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya ya. Akan kita bandingkan berapa perbedaan hasil hitungan oleh SAP dan hasil hitungan secara manual menggunakan prinsip statika dan prinsip kesetimbangan gaya. Oke, sampai di sini saja. Semoga bisa dipahami dari saya. Terima kasih.